Bab 9, Berburu. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Fusi akhirnya tiba di pinggiran hutan. Berbeda dari hutan sebelumnya yang tidak sengaja didatanginya, hutan yang saat ini ada di depannya terlihat lebih gelap dan mengerikan. Fusi yang menghentikan langkahnya membuat Pak Tuasung tahu apa yang dipikirkannya. Hutan tempat tinggal hewan spiritual memang berbeda dengan hutan yang tidak ditinggali hewan spiritual sama sekali. "Kenapa? Apa sekarang kamu takut?" tanya Pak Tuasung. "Tak takut, jangan bercanda," ucap Fusi gugup. Walau sebenarnya Fusi memang sedikit takut dengan aura mencekam di hutan, tapi Fusi tidak bisa memperlihatkannya pada Pak Tuasung kalau dirinya merasa takut. "Aku tidak takut, lihat ini," sambung Fusi sambil berjalan maju ke depan. Fusi berpikir dirinya akan menjadi seorang kultivator. Jika dirinya tidak bisa menepis rasa takut, sampai kapanpun dirinya tidak bisa menjadi seorang kultivator dan tidak akan bisa membalas dendam. Sambil menarik nafas panjang, Fusi terus melanjutkan langkahnya. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, Fusi mulai terbiasa. Suasana yang tadinya mencekam terlihat biasa saja seperti saat dirinya memasuki hutan sebelumnya. Ses, ses, mendengar suara desisan ular, Fusi langsung menghentikan langkahnya. Fusi memperhatikan sekelilingnya sambil mencari asal suara desisan ular yang terdengar. "Wes!" Fusi langsung mengayunkan pedangnya ke arah semak di depannya. Saat ini Fusi yakin kalau ular itu berada di semak. Melihat ular yang sudah terpotong menjadi dua, Fusi menarik nafas lega. Padahal dirinya mengayunkan pedang tanpa melihat di baliknya lebih dulu, Fusi tidak menyangka satu tebakannya berhasil membunuh sang ular. "Itu ular merah. Ular tingkat 3, ucap Pak Tuasung cukup terkejut dengan refleks Fusi. "Aku tahu kamu merasa senang karena berhasil, tapi ular merah biasanya berkelompok, kamu lebih baik berhati-hati," sambung Pak Tuasung. Fusi hanya menganggukkan kepala sambil mengambil inti spiritual ular merah untuk dimasukkannya ke dalam cincin ruangnya. Tepat setelah mengambil inti spiritual ular merah yang berhasil dibunuh, suara desisan ular terdengar sangat banyak di sekitarnya. Bau darah dari ular merah yang sudah kamu bunuh menarik perhatian ular merah lainnya. "Sekarang sekelilingmu dipenuhi ular merah yang siap menyerang kapan saja," ucap Pak Tuasung. "Karena ini perburuanmu, aku tidak akan ikut campur," sambung Pak Tuasung yang langsung menghilang menjauh. Ses, wes, satu ular merah yang tiba-tiba menyerangnya langsung ditebas oleh Fusi. Mata Fusi seakan bisa melihat ular mana saja yang ingin menyerangnya lebih dulu. Sambil menggunakan kuda-kudanya, Fusi mengayunkan pedangnya ke segala arah. Ular-ular merah yang bergerak bersama menyerang Fusi dengan cepat ditebas habis. Pak Tuasung yang melihat Fusi menebas hampir semua ular tanpa tergigit merasa sangat takjub. Padahal ini adalah perburuan pertamanya, tapi bisa dengan cepat membunuh puluhan ular merah sekaligus. "Hah, hah, hah." Fusi mencoba mengatur nafasnya tepat setelah semua ular mati. Sambil mengatur nafasnya, Fusi memperhatikan semua ular yang sudah dibunuhnya. "Aku masih sedikit heran bagaimana caramu melakukannya," ucap Pak Tuasung yang kembali ke samping Fusi. "Mataku seperti bisa melihat ular mana yang akan menyerang ke arahku lebih dulu. Karena itu juga aku bisa menyerang balik dan menebas mereka satu persatu," sahut Fusi. "Mungkinkah kamu juga memiliki kelebihan di bagian matamu?" ucap Pak Tuasung. "Aku tidak tahu," sahut Fangsi yang merasa kebingungan. Kalaupun benar Fusi berpikir itu bagus, berarti dirinya tidak hanya memiliki ingatan yang tajam tapi juga penglihatan tajam. Brak, brak, brak. Fusi yang baru merasa lega langsung melihat ke arah depan. Dari depannya Fusi melihat beberapa pohon yang tumbang. "Bahaya mendekat," ucap Pak Tuasung dan Fusi serentak. Fusi yang bersiap pergi bisa melihat sesuatu bergerak cepat ke arahnya. Betapa terkejutnya Fusi saat melihat beruang darah langsung menyerangnya membabi buta. Menggunakan pelatihan singkatnya, Fusi mencoba menghindari serangan beruang darah, sedangkan Pak Tuasung kembali menghilang tidak tahu kemana. Secepat apapun Fusi mencoba menghindar serangan beruang darah terus mengarah padanya. "Beruang darah adalah hewan spiritual tingkat 7. Kekuatannya tidak bisa kamu samakan dengan ular merah," ucap Pak Tuasung yang berada di salah satu pohon.
Aku bisa membantumu membuatnya pergi, sambungnya. Tidak perlu, aku akan menghadapinya untuk melatih kekuatanku. Bukankah kamu yang mengatakan ini perburuanku? Sahut Fusi. Apa kamu yakin? Itu beruang tingkat 7, ucap Pak Tua Sung. Aku akan mencobanya. Jika aku tidak mampu aku akan memberitahumu, sahut Fusi. Pak Tua Sung hanya bisa menarik nafas panjang mendengar perkataan Fusi, karena Fusi ingin menggunakan beruang itu untuk latihan dirinya tidak bisa berkata-kata. Tekad Fusi untuk menjadi kuat ternyata lebih besar dari perkiraannya. Melihat Fusi yang terus menghindar, beruang darah nampak marah. Beruang darah yang terkenal dengan kebrutalannya saat memangsa terus menyerang Fusi tanpa henti. Aku akan memulainya sekarang, gumam Fusi. Fusi memfokuskan kekuatannya ke kedua tangannya. Dari kedua tangannya Fusi memindahkannya ke pedangnya yang sudah siap diayunkannya. Setelah merasakan pedangnya dialiri kekuatan, Fusi mencoba memutari beruang darah. Tepat setelah berada di belakang beruang darah, Fusi mengayunkan pedangnya. Wes, hur! Beruang darah berteriak keras setelah pedang Fusi berhasil melukai punggungnya. Tidak terima manusia melukai punggungnya, beruang darah terlihat lebih marah dari sebelumnya. Wes, satu cakaran dengan cepat diarahkannya ke Fusi. Matanya yang sudah bisa melihat serangan sang beruang membuat Fusi mengarahkan pedangnya ke depan untuk menangkis serangan beruang. Karena masih tidak juga berhasil membunuh seorang manusia, beruang darah menggertakkan giginya. Saat bersiap menyerang Fusi lagi, beruang darah berbalik arah pergi begitu saja. Beruang itu pergi begitu saja, ucap Fusi. Aku tahu pasti kamu yang membuatnya pergi, sambung Fusi. Aku tidak melakukannya, sahut Pak Tua Sung bergegas turun. Kalau bukan kamu siapa lagi, ucap Fusi. Fusi terlihat kebingungan karena Pak Tua Sung mengatakan bukan dia yang melakukannya, sedangkan di sana hanya ada mereka berdua saat ini. Lalu siapa? Gumam Fusi kebingungan. Bukan waktunya kamu memikirkan semua itu. Bukankah kamu masih harus berburu lebih banyak lagi? Ucap Pak Tua Sung. Kamu benar. Kalau begitu kita lanjut lagi sekarang, sahut Fusi. Wes. Sambil menebas rumput yang menghalangi jalannya, Fusi mencoba memperhatikan sekelilingnya. Fusi sangat yakin kalau di sekitarnya saat ini pasti ada hewan spiritual yang mengintainya dan bersiap menyerangnya. Ketemu, ucap Fusi sambil tersenyum. Fusi merasa sangat senang karena di depannya beberapa musang bertanda akan menjadi buruannya selanjutnya. Pak Tua Sung memberitahunya kalau musang bertanda adalah hewan spiritual level 5. Bab 10. Menyerap inti spiritual. Musang bertanda adalah hewan spiritual tingkat 5 berbeda dari ular merah. Perbedaan kekuatan ular merah dan musang bertanda cukup besar. Fusi harus lebih berhati-hati melawannya walau musang bertanda tidak seagresif beruang darah. Wes, satu gerakan cepat musang yang tidak disadari Fusi hampir membuatnya terluka. 5 musang yang ada di depan Fusi melompat bersama-sama ke arah Fusi yang masih merasa terkejut. Kalian sangat berani menyerangku bersama-sama, kalau begitu aku juga tidak akan tinggal diam, ucap Fusi. Pedang yang ada di sampingnya kembali diangkat oleh Fusi. Langsung saja Fusi mengayunkan pedangnya ke arah salah satu musang yang terdekat darinya. Mati kau, ucap Fusi saat melihat satu musang berhasil dibunuhnya. Sekarang giliran kalian, sambung Fusi. Wes, Fusi mengayunkan pedangnya yang sudah dilapisi kekuatannya. Setelah membunuh keempat musang yang tersisa, Fusi merasa energinya terkuras sangat banyak. Kamu terlalu banyak menggunakan kekuatanmu sampai membuatmu kehabisan energi. Setelah menjadi jauh lebih kuat nanti kamu tidak akan lagi seperti itu, ucap Pak Tua Sung. Apa ini cukup untukku saat ini? Tanya Fusi. Cukup, kamu bisa mulai penyerapan inti spiritual yang sudah kamu dapatkan itu, ucap Pak Tua Sung. Tapi kamu harus keluar dari sini. Jika menyerap di sini sama saja mencari mati, sambung Pak Tua Sung. Benar juga, sahut Fusi menganggukkan kepalanya. Setelah memungut 5 inti spiritual musang yang ada di depannya, Fusi bergegas pergi. Fusi berpikir tempat sebelum dirinya sampai di hutan adalah tempat bagus untuknya menyerap inti spiritual. Jelep, tepat setelah Fusi pergi 2 pisau terbang menancap di pohon.
hewan spiritual yang berada di pohon yang hampir menyerang Fusi mati seketika tertusuk pisau terbang yang entah datang dari mana. Setibanya di pinggiran hutan, Fusi bergegas menuju gubuk tempat peristirahatan. Gubuk itu sangat cocok untuknya menyerap inti spiritual karena dirinya tidak akan terganggu jika hujan tiba-tiba turun. "Bagaimana cara aku menyerap ini?" tanya Fusi sambil mengeluarkan semua inti spiritual dari dalam cincin ruangnya. "Tidak jauh berbeda dari saat kamu menyerap energi. Tapi kamu harus memfokuskan yang kamu serap adalah inti spiritual itu dan jangan menggabungkannya dengan energi alam," ucap Pak Tua Sung. "Karena jika kamu menggabungkannya inti spiritual akan langsung pecah dan tidak bisa kamu serius lagi," sambung Pak Tua Sung. Fusi yang sudah mengerti dengan penjelasan Pak Tua Sung bergegas menutup matanya. Fusi lebih dulu memfokuskan apa yang akan diserapnya. Setelah merasa semua sudah tepat, Fusi dengan perlahan menyerap inti spiritual yang ada di pangkuannya. Setelah menyerap inti spiritual pertama, Fusi merasakan tubuhnya menjadi sedikit ringan. Energinya yang semula habis seperti perlahan mulai terisi kembali padahal dirinya tidak menyerap energi alam. Semakin banyak inti spiritual yang berhasil diserapnya, Fusi merasakan sesuatu terus mengalir di tubuhnya. Yang dirasakan oleh Fusi bukan lagi seperti energi yang sebelumnya juga mengalir di tubuhnya. Membutuhkan waktu 10 jam penuh untuk Fusi menyerap 30 inti spiritual. Setelah berhasil menyerapnya, Fusi merasa tubuhnya lebih bertenaga, jauh berbeda dari sebelumnya. "Lumayan, kamu yang sekarang akhirnya memiliki tingkat kultivasimu sendiri," ucap Pak Tua Sung. "Benarkah, di tingkat apa aku sekarang?" tanya Fusi penuh semangat. "Hah, walau memiliki tingkat pelatihan, kamu masih di tingkat dasar dan tingkatmu saat ini masih berada di tahap pemurnian tulang tahap awal. Kamu berhasil menerobos tingkat penempaan tulang," ucap Pak Tua Sung. "Itu bagus," sahut Fusi. "Apa yang bagus? Walau kamu memiliki tingkat pelatihan, kamu bisa dibilang masih lemah," ucap Pak Tua Sung. "Aku tahu itu. Untuk menjadi sangat kuat dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan aku sudah memulainya sekarang," sahut Fusi. Pak Tua Sung seketika terdiam setelah mendengar perkataan Fusi. Pak Tua Sung mengira Fusi senang dan berpuas diri hanya karena sudah memiliki tingkat pelatihan. Pak Tua Sung tidak menyangka kalau Fusi bersemangat bertambah kuat hanya karena sudah berhasil memiliki tingkat pelatihan. "Sekarang waktunya berlatih," ucap Fusi. "Wes." Fusi kembali tersenyum saat mengeluarkan kekuatannya. Fusi senang karena saat ini dirinya bertambah kuat walau hanya sedikit. Bak, 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 burn. Fusi memukul pohon yang ada di samping gubuk. Dari pukulannya Fusi bisa melihat bekas pukulannya yang tertinggal di pohon. Masih belum puas dengan hanya memukul pohon, Fusi menarik pedangnya. Fusi mengayunkan pedangnya tepat setelah kekuatannya terfokus di pedangnya. Wes. Fusi terdiam saat melihat pohon besar yang ada di depannya hampir terbelah menjadi dua. Fusi terdiam bukan karena terkejut, Fusi hanya tidak menyangka dirinya yang tidak bisa apa-apa dan dianggap sampah bisa sampai membuat pohon hampir terbelah menjadi dua. "Apa hanya dengan menggores pohon seperti itu saja kamu sudah bangga?" Suara yang tiba-tiba terdengar mengejutkan Fusi. Fusi seketika memutar badannya melihat ke arah suara yang berasal tepat di belakangnya. Fusi mengira yang berkata seperti itu adalah Pak Tua Sung. Melihat siapa yang berdiri, Fusi hanya mengernyitkan darinya. Pria yang baru saja berbicara adalah orang yang sebelumnya ditemuinya sebelum masuk ke dalam hutan. "Tingkat pelatihan kamu masih rendah tapi kamu bisa berbangga diri," ucap tang pria misterius yang ditemui Fusi. "Sebenarnya siapa kamu? Aku merasa kamu sepertinya mengikutiku," sahut Fusi. "Dan memangnya kamu siapaku bisa sesuka hati berbicara kalau aku berbangga diri? Guruku saja tidak berpikir begitu," sambung Fusi. "Bukankah yang kukatakan memang benar? Aku dari tadi melihatmu tersenyum hanya karena kamu bisa meninggalkan jejak di pohon itu, lalu kamu kembali tersenyum saat kamu hampir menebang pohon menjadi dua bagian," ucap Tang. "Memangnya kenapa kalau aku tersenyum? Aku bukan berbangga diri tapi karena aku merasa senang aku sudah tidak lagi menjadi sampah seperti yang dianggap orang-orang. Aku bukan lagi orang tidak berguna yang bisa mereka kasih makan makanan sisa yang sudah basi tanpa melakukan apapun," sahut Fusi.
Fusi yang mengepalkan tangan benar-benar merasa sangat kesal mendengar perkataan Tang. Orang yang baru 2 kali ditemui itu sama sekali tidak mengetahui apapun tentangnya, tapi dia berani berkomentar hanya karena dirinya tersenyum. Fusi bahkan berpikir andai orang tua tahu seperti apa yang sudah dideritanya selama ini, senyuman bahkan tidak pernah keluar dari bibirnya. "Bukankah aku sudah memintamu berkata baik-baik padanya?" ucap Pak Tua Sung menampakkan diri di depan keduanya. "Aku akan berkata baik-baik jika dia juga berkata lebih dulu yang baik padaku. Kamu juga sudah melihat dan mendengarkannya sendiri, dia seperti meremehkanku," sahut Fusi. Pak Tua Sung kembali terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Fusi adalah muridnya, orang lain memang tidak berhak mengurusinya. "Dia muridku, jangan mengganggunya," ucap Pak Tua Sung. "Oh, akhirnya kamu berbicara juga. Padahal aku sama sekali tidak mengganggu muridmu itu," sahut Tang sambil tersenyum penuh arti.